warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Berjumpa kembali bersama saya Pak Heri. Kali ini dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar matematika tentang operasi perkalian. Untuk itu, mari sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga dengan membaca doa kita mudah dalam menuntut ilmu kali ini. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya mari kita belajar bersama melalui video pembelajaran yang sudah Pak Heri siapkan. Silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dan tentu saja anakku yang hebat, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang operasi perkalian bilangan bulat. Adapun setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anakku dapat yang pertama memahami konsep perkalian bilangan bulat. Yang kedua, diharapkan anak-anakku dapat menentukan hasil operasi perkalian bilangan bulat. Dan yang ketiga, anak-anakku dapat memahami sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Pokok bahasan yang pertama yaitu review berkaitan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Review materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya yaitu yang pertama tentang selisih dua bilangan. Apa itu selisih dua bilangan? Yaitu jarak antara dua bilangan yang dimaksud. Yang kedua, kita pernah belajar juga tentang sifat komutatif pada penjumlahan, di mana A ditambah B akan sama hasilnya dengan B ditambahkan A. Yang ketiga, kita juga pernah belajar tentang sifat asosiatif pada penjumlahan, yaitu ketika A ditambah B, hasilnya nanti ditambahkan dengan C akan sama dengan A ditambah hasil dari penjumlahan B ditambah C. Dan yang keempat yaitu sifat tertutup pada penjumlahan dan pengurangan, di mana ketika suatu bilangan bulat dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan bulat lainnya, maka akan menghasilkan sama-sama bilangan bulat. Selanjutnya, anak-anakku yang hebat, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang perkalian. Perkalian di sini kita akan belajar mengenai konsep perkalian dengan masalah sehari-hari. Untuk memahami konsep perkalian kali ini, mari kita bersama-sama memahami permasalahan-permasalahan yang disajikan. Untuk masalah pertama yaitu ketika misalkan terdapat suatu resep dokter penggunaan suatu obat, di situ bertuliskan angka 3 kali 1. Kira-kira artinya apa anak-anakku semuanya? Artinya bahwa pasien sebaiknya meminum obat 3 kali dalam satu hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari itu sama dengan 3 kali satu hari, yaitu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Oke, selanjutnya untuk permasalahan yang kedua, misalkan suatu rumah tersusun atas 3 lantai. Jika tinggi satu lantai rumah tersebut adalah 4 meter, tentukan tinggi rumah tersebut apabila tanpa atap. Di sini permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian, yaitu perkalian antara 3 kali 4, yaitu sama dengan 4 ditambah 4
ditambah 4, hasilnya adalah 12. Sehingga tinggi rumah tersebut adalah 12 meter. Untuk mempermudah dalam memahami penyelesaian tadi, mari kita bersama-sama memperhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah rumah. Di sini ada 3 lantai. Setiap lantainya berukuran 4 meter. Bisa kita lihat di dalam suatu garis bilangan. Lantai pertama tingginya yaitu 4 meter, lantai kedua 4 meter, dan lantai ketiga juga 4 meter. Sehingga total dari ketiga lantai tersebut adalah 4 tambah 4 tambah 4, yaitu sama dengan 12 meter. Anak-anakku yang hebat, setelah kita mengamati permasalahan-permasalahan tadi, selanjutnya mari kita amati definisi dari perkalian. Apa itu definisi dari perkalian? Mungkin sudah tidak asing lagi buat anak-anakku semuanya, karena perkalian kita sudah pernah mempelajarinya ketika sekolah dasar. Secara umum, untuk A bilangan bulat positif dan B bilangan bulat, maka perkalian A dikalikan B dapat diartikan sebagai penjumlahan B sebanyak A kali, atau bisa dituliskan seperti berikut: A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B dan seterusnya, di mana B nya itu sebanyak A. Sebagai contoh, yaitu hitunglah nilai dari 5 kali 9. Penyelesaiannya adalah 5 kali 9 artinya 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9, di mana 9-nya ada 5. Sehingga ketika 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 itu menghasilkan 45. Artinya diperoleh bahwa 5 kali 9 sama dengan 45. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dari operasi perkalian pada bilangan bulat. Adapun sifat-sifat perkalian, yaitu yang pertama ada komutatif, A kali B sama dengan B kali A. Sebagai contoh, 5 kali 3 hasilnya akan sama dengan 3 kali 5, yaitu hasilnya sama dengan 15. Yang kedua, sifat asosiatif, yaitu ketika A kalikan B hasilnya dikalikan C, itu akan sama ketika A dikali hasil perkalian dari B kali C. Sebagai contoh, 2 kali 3 baru dikalikan 4, itu akan sama dengan 2 kali hasil dari 3 kali 4, sama-sama hasilnya 24. Yang ketiga, ada sifat distributif pada penjumlahan, yaitu ketika A dikalikan hasil penjumlahan B ditambah C, itu sama dengan A dikalikan B baru ditambah A dikalikan C. Sebagai contoh, 2 kali 3 ditambah 4 itu sama dengan 2 kali 3 hasilnya 6 ditambah 2 kali 4 hasilnya 8, sehingga 6 tambah 8 sama dengan 14. Dan yang keempat, yaitu sifat distributif pada pengurangan, yaitu ketika A dikalikan hasil pengurangan B dikurangi C, itu sama dengan A dikalikan B dikurangi hasil dari A kalikan C. Sebagai contoh, yaitu 2 kali 4 dikurangi 3 hasilnya sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8, dikurangi dari 2 kali 3 yaitu 6, sehingga 8 kurangi 6 sama dengan 2. Adapun sifat perkalian lainnya, yaitu perkalian dua bilangan bulat tak nol atau bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Di sini ketika bilangan positif dikalikan positif, maka menghasilkan bilangan positif. Yang kedua, ketika bilangan positif dikalikan negatif, maka hasilnya akan negatif. Yang ketiga, ketika bilangan negatif
dikalikan dengan positif, maka hasilnya akan negatif. Dan yang terakhir, ketika negatif kali negatif, hasilnya akan positif. Seperti itu, bisa anak-anakku perhatikan dan anak-anakku amati. Ketika nilainya itu sama, positif-positif atau negatif-negatif, hasilnya akan sama-sama positif. Tetapi ketika berbeda, salah satu positif atau salah satu negatif, maka hasilnya akan negatif. Selanjutnya, sebagai contoh, hitunglah hasil dari A 9 kali 5, B 7 kali negatif 8, yang C negatif 6 kali 4, yang D negatif 3 kali negatif 8. Untuk penyelesaiannya, yang A 39 kali 5, dikarenakan bilangan yang dikalikan positif semua, maka hasilnya bernilai positif. Akibatnya 9 kali 5 sama dengan 45. Yang B, untuk 7 kali negatif 8, karena salah satu bernilai negatif, maka hasilnya akan negatif. Akibatnya 7 kali negatif 8 sama dengan negatif 56. Yang C, negatif 6 kali 4, karena salah satu bernilai negatif, maka hasilnya juga negatif. Akibatnya negatif 6 kali 4 sama dengan negatif 24. Dan yang D, ketika negatif 3 kali negatif 8, di sini dikarenakan bilangan yang dikalikan negatif semua, maka hasilnya akan bernilai positif. Akibatnya negatif 3 dikalikan negatif 8 sama dengan 24. Anak-anakku yang hebat, gimana kira-kira setelah anak-anak mempelajari video pembelajaran tentang operasi perkalian ini? Adakah yang merasa kesulitan? Alhamdulillah, yakin anak-anak pasti bisa. Oke, selanjutnya mari kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari kali ini secara bersama-sama. Anak-anakku yang hebat, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang sudah kita pelajari. Simpulan yang pertama yaitu ketika A dikalikan dengan B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B dan seterusnya, di mana B sebanyak A. Simpulan yang kedua yaitu berkaitan dengan sifat-sifat perkalian. Yang A yaitu sifat komutatif, ketika A kalikan B sama halnya dengan B dikalikan dengan A. Selanjutnya ada sifat asosiatif, itu ketika hasil perkalian dari A kali B dikalikan dengan C, itu akan sama dengan A dikalikan hasil perkalian B dikali C. Yang selanjutnya ada sifat distributif pada penjumlahan, yaitu ketika A dikalikan hasil penjumlahan B ditambah C sama dengan hasil perkalian A kali B dijumlahkan dengan hasil perkalian A dikalikan C. Yang selanjutnya ada sifat distributif pada pengurangan, yaitu ketika A dikalikan hasil pengurangan B dikurangi C, hasilnya akan sama dengan perkalian A kali B dikurangkan dengan hasil perkalian A kali C. Dan yang terakhir ada sifat perkalian dua bilangan bulat tak nol, yaitu ketika positif dikalikan positif, hasilnya akan positif. Ketika positif dikalikan negatif, hasilnya akan negatif, dan negatif dikalikan positif, hasilnya akan negatif, dan yang negatif dikalikan negatif, hasilnya akan positif. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk memperdalam pemahaman anak-anak dalam materi ini, silakan anak-anak menyelesaikan soal yang sudah kami siapkan sebagai tantangan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dan tentu saja anakku yang hebat, mari untuk memperdalam pemahaman anak-anakku semuanya, silahkan untuk menyelesaikan tantangan berikut ini. Hitunglah hasil operasi bilangan berikut. Yang pertama, 6 kali negatif 12. Yang kedua, negatif 8 kali hasil penjumlahan dari negatif 32 ditambah 17. Yang ketiga, hasil pengurangan dari negatif 30 dikurangi negatif 12 dikalikan negatif 9.
Anak-anakku yang soleh dan solehah, dan tentu saja anak-anakku yang hebat, alhamdulillah pelajaran kali ini berkaitan dengan operasi perkalian dalam bulan sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa dan mengucapkan lafal amin bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray together. Pray begin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika berikutnya. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.